istilahnya orang Selatan leles ya, leles. Jadi langsung garing kan, serentak, kaget kan. Wah itu sudah bingung saya dengan ya, kalau saya tenaga lapangannya anak saya udah ngebeli ke teman-temannya yang ada di Jember, ada dia kan memang menekuni itu sekolah di pertanian. Jadi sama ngirimi obat-obat itu dari sana, tapi enggak praktis. Sehingga habis saya katakan cepat gerakannya itu cepat. Untuk mengatasi agar supaya netral itu dibuatkan kubangan sebelum masuk ke pematang. Sebelum masuk ke lahan itu dibuatkan kubangan, katakanlah 3 meter kali 2 meter itu bisa. Kubangan tersebut dikasih enceng godong, Pak. Jadi untuk menetralkan filter. Iya, untuk menetralkan. Itu demikian. Jadi kalau kami ini malah untuk sekarang ini kocor dari air sumur. Itu lebih bagus, lebih steril daripada dari air. Biosaka sendiri merupakan pupuk organik yang terbuat dari bahan alami, yaitu rumput. Biosaka yang kepanjangan dari selamatkan alam kembali ke alam ini sudah banyak dibuat petani asal Blitar untuk diaplikasikan ke berbagai tanaman khususnya hortikultura, di mana nutrisi biosaka yang dibuat bisa menghilangkan ketergantungan pada petani dari pupuk bersubsidi atau kimia, dan sudah terbukti biaya produksi jadi hemat sekitar 3 juta rupiah. Pada kesempatan ini juga dipraktekkan langsung cara pembuatan pupuk biosaka. Bahan yang diperlukan untuk membuat biosaka sangat sederhana, antara lain rumput atau daun-daunan yang sehat, sempurna, ukuran daun simetris. Dicampurkan seluruh bahan dalam air bersih sebanyak 2 hingga 5 liter air, daun-daunan atau rumput dikemas sembari terus diaduk. Peremasan dilakukan sampai semua bahan tercampur merata, biasanya memerlukan waktu 10-20 menit. Maksud tujuan kami ke sini sebenarnya kita mau melihat aplikasinya biosaka. Jadi biosaka itu momen kapan biosaka itu diterapkan di lapangan yang pas untuk khususnya kita tanaman hortikultura. Jadi itu harus ada momen waktu pas, apakah itu masa vegetatif, masa generatif, karena itu mempengaruhi bahan yang dipakai. Seperti itu. Dan yang kedua kita ingin melihat pengendalian OPT-nya. Jadi di sini pengendalian OPT-nya pakai alami, pakai membuat perekat sendiri, juga ada formula-formula yang mengendalikan khususnya untuk patek dan lain sebagainya. Jadi ini prinsipnya kita nanti berusaha supaya terjadi efisiensi biaya produksi. Jadi kita harapkan biaya produksi yang dikeluarkan petani itu lebih rendah, penggunaan pupuk lebih efisien, dan kita harapkan hasilnya produksi lebih banyak sehingga kesejahteraan petani meningkat atau pendapatannya meningkat gitu, Pak. Untuk di hortikultura itu masih kita baru, Pak. Kalau di pangan sudah lama. Jadi kita mau mencoba masuk ke hortikultura karena sesuai program kita itu program cabai ramah lingkungan, Pak. Jadi kita harus ramah lingkungan, penggunaan bahan-bahan yang istilahnya ramahnya di lingkungan dan juga itu biaya produksinya lebih rendah. Jadi ya kita sehat dikonsumsi, kita mau menekan kos biaya produksi. Jadi dengan biaya produksi yang lebih rendah diharapkan nanti pendapatan petani itu meningkat. Ciri biosaka yang sudah homogen yaitu tidak mengendap, tidak menimbulkan gas, tidak ada butiran. Selain itu, pada bagian bibir atau permukaan mengkilap dan berwarna sesuai dengan jenis rumput atau daun yang digunakan. Kemudian selanjutnya, ukur kepekatan biosaka menggunakan alat total dissolved solid atau TDS.
Kepekatan biosaka minimal 200 ppm, namun sebaiknya di atas 300 ppm. Terakhir, saring biosaka menggunakan saringan dan dimasukkan dalam botol atau jerigen. Kita masih memulai, kalau di tanaman pangan sudah biasa, tapi kalau yang di hortikultura itu masih mencoba, karena hortikultura itu tanaman yang punya nilai ekonomi tinggi. Jadi teman-teman untuk aplikasi itu mereka perlu percobaan dahulu, karena ini hubungannya dengan istilahnya karena ekonomi tinggi itu kan rawan toh Pak. Ya nanti lewat petani-petani ini setelah dicoba mereka mendapatkan hasil buktinya, otomatis itu akan menjadi menyebar gitu Pak ya. Ya, setelah kami melakukan bimbingan teknis ini kami bisa mengetahui cara membuat biosaka, aplikasinya juga ke tanaman, sehingga untuk kami bisa terapkan di Kabupaten Kediri. Karena di Kabupaten Kediri sudah pernah membuat, tetapi aplikasi secara nyata ke petaninya masih belum terlalu diterapkan, sehingga dengan pelatihan ini tadi diharapkan seluruh anggota nanti bisa menerapkan sesuai dengan yang diajarkan di sini. Kalau kami khususnya di Kecamatan Kepung adalah petani cabai kecil, hortikultura. Nah, itu pernah juga mengaplikasikan selama 1 kali, tetapi hasilnya masih belum signifikan, belum ada perbedaan yang nyata begitu Pak. Sehingga setelah kami dibanding di sini, kami melihat ke lahan dan juga pengaplikasian yang ada di pelatihan ini tadi, kita lihat dan coba nanti kita terapkan dengan yang ada di lahan kami. Dalam penggunaan pupuk organik biosaka nantinya tak hanya bermanfaat untuk melestarikan lingkungan, biosaka juga bisa meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Selain itu, penggunaan biosaka juga bisa menghemat pupuk kimia dan mengurangi serangan hama penyakit. Untuk pengembangan biosaka di Kabupaten Blitar yang dimulai tahun 2020 akhir atau awal 2021, yang sudah pernah menggunakan biosaka tetap terus menggunakan biosaka, yang penasaran akhirnya menggunakan biosaka, sehingga pengguna biosaka ini lambat laun akan bertambah sampai saat ini sudah ada 25% petani di Blitar ini yang menggunakan biosaka. Harapan kami mengajak kepada semuanya yang belum pernah menggunakan biosaka, ayo gunakan biosaka, karena tidak akan pernah tahu manfaat biosaka ketika tidak pernah mencoba.